Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat beserta salam semoga dilimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita yang insya Allah taat dan patuh terhadap ajarannya. Amin. Perkenalkan, nama saya Qadir. Saya sebagai guru SMA Negeri 1 Ciniru, Kabupaten Kuningan, dan sudah mengabdi selama 32 tahun. Saya mengajar mata pelajaran yaitu seni budaya. Saya juga diberi tugas tambahan sebagai wali kelas. Visi dan misi SMA Negeri 1 Ciniru. A sebagai visinya atau visi sekolah adalah berpengetahuan dan berkepribadian. Misi sekolah yang pertama, terciptanya situasi belajar yang kondusif. Yang kedua, peningkatan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, terciptanya hasil lulusan yang tuntas kurikulum. Selanjutnya, peningkatan aktivitas siswa yang terarah dan mampu berkiprah di masyarakat. Selanjutnya, terwujudnya sekolah sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat budaya, dan sebagai sumber moral dan kepribadian. Yang selanjutnya, peningkatan nilai-nilai kehidupan warga sekolah. Visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Visinya, terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif, dan nilai inovatif. Misinya yang pertama, membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara. Misi yang kedua, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, milenial juara, perguruan tinggi juara, dan SMK juara. Misi ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara. Misi keempat, peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital
dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan dengan sasaran misi yaitu nelayan juara, peristiwa juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, mukmin juara, dan wira usaha juara. Serta misi yang kelima adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota dengan sasaran misi yaitu birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara. Masalah tersulit yang pernah saya alami dan solusi untuk menyelesaikannya, yaitu karakter peserta didik yang beragam, student habit. Kendala lainnya yang dialami oleh para guru yakni keberagaman karakteristik peserta didik. Keberagaman tersebut saya kesulitan untuk menentukan model dan strategi pembelajaran yang dilakukan. Sebagai contoh, misalnya ada seorang peserta didik yang suka mencari perhatian guru dengan berkeliling kelas atau sering mengacungkan tangan hanya sekedar ingin diperhatikan. Namun ada juga sebagian peserta didik yang tulus belajar dan aktif dalam pembelajaran. Hal lainnya lagi, ada seorang peserta didik yang termasuk ke dalam tipe introvert dan cenderung sendirian meskipun sebenarnya sudah terbiasa berinteraksi dengan teman sejawatnya. Kemudian ada juga tipe peserta didik yang teramat sangat menanggung beban sehingga suka mengantuk di kelas dan hanya bangun ketika dipanggil namanya. Semua karakter ini harus bisa dipahami satu persatu oleh sang guru. Namun di saat yang sama, saya tentu tidak akan selamanya bersama dengan kelas tersebut. Ada kelas lain yang harus diajar sehingga proses pendalaman pada ragam karakteristik yang ada memerlukan waktu yang tidak sebentar. Sebab hal ini akan berkaitan dengan penentuan pemberian sikap guru pada jenis karakteristik peserta didik yang demikian. Solusinya harus lebih kreatif dan inovatif, serta memiliki kompetensi yang baik. Untuk meningkatkan kompetensi, saya sebagai guru bisa terus belajar dan mengikuti pelatihan. Untuk mengalihkan fokus peserta didik hingga hanya pada saya saja, saya mencoba membuat metode pembelajaran berdasarkan para pakar pendidikan maupun melakukan modifikasi agar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Misalnya dengan membuat video tentang pembelajaran yang menggunakan beragam warna menarik, bisa juga dengan penggunaan gambar dalam bentuk poster maupun flyer, bahkan menggunakan media belajar hasil karya tangan sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.